Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini kembali lagi kita akan membahas sebuah momen dalam acara forum pembahasan tentang digital forensik oleh para ahlinya. Pak Joshua M. Sinambela mengajak teman-teman sekomunitas para ahli digital forensik untuk memberikan sebuah wawasan ya, pengertian ya, edukasi kepada masyarakat lewat live streaming. Dan ini adalah salah satu momen di mana Pak Joshua M. Sinambela membongkar semuanya, membongkar di salah satu kebohongan yang ditimbulkan oleh Rismon Sianipar, yang kemudian dalam kesempatan tersebut dibongkar semuanya. Makanya ini adalah edisi khusus untuk part tersebut. Seperti janji saya kepada kalian semua bahwa kita tidak boleh untuk diam dan membiarkan hal yang baik ini cepat tenggelam. Tapi kita harus up terus teman-teman, sampai ini bisa mengedukasi banyak masyarakat Indonesia. Oke teman-teman ya, tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, buat teman-teman semua yang pengen berkontribusi untuk perjalanan saya ke IKN bulan 8, tidak terasa ini sudah masuk di bulan Juni teman-teman. Tinggal 2 bulan lagi untuk kita akan ke sana bersama dengan Pak Jokowi. Dan buat teman-teman semua yang tergerak hatinya ingin berkontribusi, teman-teman bisa menggunakan sebuah media yang sudah disediakan oleh YouTube, yaitu Super Thanks atau terima kasih. Itu bisa kalian pakai sebagai metode untuk kalian melakukan saweran. Ada Super Thanks, Super Sticker ya, yang ada di samping komentar, samping like. Kalian baca saja terima kasih, klik link tersebut dan bisa kalian terserah kalian mau beri berapa teman-teman sebagai kontribusi. Atau teman-teman semua yang mungkin tidak tahu cara untuk melakukan super thanks terima kasih, di sini ada link alternatif saya akan timbulkan teman-teman ya. Ini adalah nomor WhatsApp saya dan juga nomor rekening saya yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan transfer secara langsung. Nah, di sini ya. Ini BNI dan ada nomor telepon saya teman-teman. Silahkan buat teman-teman semua yang ingin saweran, sawer ya, untuk berkontribusi lah pokoknya ya. Oke teman-teman, kita akan segera untuk membahas bagaimana Joshua M. Sinambela membongkar satu kebohongan yang Rismon bangun di tengah-tengah masyarakat soal skripsi Pak Jokowi. Nah, ini saya akan tampilkan kepada teman-teman semua, tidak bingung mencari part ini karena dalam live stream kemarin itu panjang sekali. Kita lihat dulu teman-teman sebelum kita bahas lebih lanjut. Sebenarnya dalam apa namanya dalam artikel saya di blog saya gitu ya, orang-orang ini sangat berani gitu ya, sangat berani ya menyatakan bahwa padahal dia baru menganalisis satu skripsi aja, atau bukan satu skripsi, satu satu ijazah saja dia sudah menyatakan bahwa ini 1000% palsu. Ini udah jelas nggak ada peneliti yang seperti itu ya. Yes. Dia tidak membandingkan dengan teman seangkatannya. Dia tidak membandingkan yang lain, dan dia tidak punya akses ke sana. Nah, yang lucunya ya, di berbagai video-video dia mengaku ke fakultas kehutanan. Memang benar dia fakultas kehutanan, ada fotonya. Dan dia sudah mendokumentasi skripsi Jokowi, memfoto halaman pengesahannya, melihat apa namanya skripsi teman-temannya. Itu tidak benar. Ya. Pada saat dia ke kehutanan, dia tidak menemukan apapun skripsi Jokowi maupun teman-temannya. Ya. Sebelum tanggal 15. Tanggal 15 mereka baru bisa akses, dan itu pun sangat terbatas. Mungkin hanya 2 skripsi, dan dia nggak punya kesempatan untuk mendokumentasi seperti yang saya lakukan. Justru dokumentasi saya yang digunakan dalam semua video-videonya. Semua yang ada pengesahan segala macam, yang kosong tanda tangannya, yang tangan saya yang bolak-balik, ini tangan saya. Ini yang saya gunakan, satu lagi memfoto gitu ya, tangan saya yang bolak-balik. Itu tangan saya. Nah, bagaimana mungkin seorang peneliti menggunakan hasil karya orang lain, menggunakan dokumentasi orang lain? Plagiat Bagaimana dia namanya. memverifikasi itu? Apakah benar itu? Kalau saya udah edit-edit bagaimana gitu ya? Nah, ini yang menjadi masalah. Saya nggak menyatakan saya melakukan penelitian. Dia yang menyatakan dia melakukan kajian ilmiah. Peneliti mana? Pengkaji ilmiah mana yang menggunakan dokumentasi orang lain? Harusnya dia harus mendapatkan sendiri, baru dia bisa meyakini 1000% segala macam. Masalahnya dia menggunakan data-data dari internet, data-data yang saya kirimkan. Ya, ini kesalahan fatal, ya, sehingga nggak mungkin lah, ya, bisa kita mempercayai orang-orang seperti itu. Ya. Ya, bagaimana mungkin teman-teman kalian mempercayai orang-orang seperti itu? Kalian mempercayai dalam tanda kutip orang yang mencuri
video orang lain. Masa kalian mau mempercayai orang seperti itu yang melakukan plagiat dan membangun kebohongan di atas video itu? Mengatakan saya sebelum tanggal 15 ini teman-teman ya. Dia mengatakan saya sudah melihat skripsi Jokowi. Dan kemudian ditampilkanlah video ada dia menampilkan begitu banyak skripsi, membuka. Ternyata itu bukan dia teman-teman. Bukan videonya. Dan kemudian Pak Joshua MC Nambela membongkar itu di situ dalam live streaming kemarin. Ya, menyatakan bahwa itu bukan videonya. Itu adalah video yang saya rekam. Itu tangan saya. Itu adalah video. Nah, pertanyaannya kenapa sampai videonya Pak Joshua MC Nambela itu ada sama Respon? Mungkin teman-teman yang nonton full video live streaming kemarin bisa tahu alasannya. Karena Pak Joshua MC Nambela mau bikin Respon ini sadar dan cepat berbalik dari jalannya yang salah. Tapi namanya orang bebal, susah lah. Namanya orang bebal nggak bisa. Makanya dikirimilah video-video Pak Joshua MC Nambela kepada Rismon Sianipar. Ya, dan juga dalam kesempatan itu Pak Joshua MC Nambela ini berusaha untuk ajak debat Rismon. Berusaha untuk, ayolah kalau kamu nggak mau di forum terbuka, kita berdua aja Zoom. Nggak mau dia teman-teman. Takut malah WA Pak Joshua MC Nambela diblokirnya teman-teman ya. Takut kan? Nah, dia mengirimkan video tersebut, ini loh skripsi-skripsinya aku yang ada. Semuanya kayak gini loh. Kan kamu membangun narasi bahwa skripsi Pak Jokowi itu adalah skripsi yang diedit nanti zaman sekarang. Gak ada katanya skripsi yang dibuat zaman itu dengan pakai font seperti ini dan serapi itu, nggak bisa katanya. Padahal semua skripsi dari tahun 80-an itu ketika Pak Joshua MC Nambela cek itu sama semuanya seperti itu. Dan videonya dikirimkan kepada Rismon Sianipar. Dan video itu dipakailah si Rismon dan kemudian dia bangun narasi bahwa saya pergi untuk melihat skripsi di UGM. Ini dia, padahal video dari Pak Joshua MC Nambela. Terbongkar kebohongannya, malu nggak ya? Mana ada teman-teman orang yang sampai hari ini hatinya itu benar-benar sudah ketutup dengan kebencian dan tetap mau mempercayai orang yang plagiat seperti itu. Ya, bagaimana kalau misalnya seperti keterangan dari Pak Joshua MC Nambela ini teman-teman? Bagaimana kalau misalnya video itu sudah diedit dan sebagainya? Masa mengatakan dirinya ahli tapi melakukan hal yang sepicik itu dan serendah itu ya? Dan orang-orang percaya teman-teman. Para pendukungnya percaya. Nah, saya upload video membahas itu kemarin soal Rismon yang takut datang untuk menghadiri debat bersama dengan orang-orang yang paham dengan digital forensik. Banyak yang sakit hati teman-teman, komen, wah ini ternak Mulyono katanya. Sakit hati ya. Mereka begitu kalau kalah ya. Mereka kalau kalah dan tidak ada hal untuk mereka lawan, mereka akan serang ke seperti itu, mengkata-katai hewan lah orang lain, katai ternak lah. Udah diberi makan nggak ternak Mulyono? Seperti itu, mereka akan ke hal yang lebih keji dan lebih jahat dari itu, ya. Orang-orang mereka ini adalah orang-orang yang kalian bisa lihat karakter dan sikap mereka seperti apa. Makanya saya itu anjurkan kepada teman-teman semua, para pendukung Pak Jokowi, sesakit hati apapun kita kepada mereka, jangan sampai kita itu terbawa dan menjadikan sikap kita seperti mereka. Jangan, kita itu mempunyai sikap, karakter, atau kapasitas perilaku yang berbeda dengan mereka teman-teman. Kita berbeda dengan mereka, jadi jangan kalian terbawa suasana dan kalian jadi sama seperti mereka. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini berkelas. Kita harus menunjukkan bahwa kita itu mempunyai attitude perilaku yang jauh berbeda dengan mereka. Kita harus buktikan bahwa kita ini adalah kaum orang-orang yang memiliki kapasitas adab budaya yang sangat baik. Tidak seperti mereka. Makanya biarkan mereka menghewan-hewankan kita. Biarkan mereka mencaci kita. Bukan kita yang balas. Biar nanti Tuhan yang balas atas setiap perbuatan buruk mereka. Bagian kita adalah terus melakukan kebaikan, lawan dengan narasi yang baik, lawan dengan hal-hal yang baik teman-teman. Jangan ikut-ikut seperti kayak mereka. Karena kita harus menunjukkan bahwa kita ini beda kelas dengan mereka. Tepuk tangan dulu. Kita beda kelas teman-teman. Makanya teman-teman kalau lihat Pak Joshua MC Nambela, Pak Nuh, dan beberapa teman-teman yang lain, bahkan sampai moderatornya,
Itu cara berbicara mereka dalam menyampaikan narasi dan pengetahuan yang mereka ketahui tentang digital forensik jauh berbeda kelasnya dengan Rismon Sianipar. Jauh. Itu baru bilang ahli yang benar-benar ahli, bukan pakar-pakaran. Sampai mereka mengatakan Rismon itu pakar-pakaran. Ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dalam kesempatan itu terbongkarlah bahwa Rismon hanyalah seorang plagiat. Pokoknya dia akan mencari segala macam cara, akan menghalalkan segala macam cara untuk menimbulkan sebuah trust ya di kalangan pendukungnya, agar supaya mereka mempercayai dia bahwa dia adalah orang yang benar-benar pengen mencari kebenaran, padahal sejatinya hanya ingin mencari pembenaran atas kebohongan yang dibangun selama ini, teman-teman. Makanya orang-orang seperti dia yang mengatasnamakan dirinya ahli, ada orang yang percaya. Makanya orang yang percaya kepadanya itu harus benar-benar dipertanyakan. Harus dipertanyakan kapasitasnya. Ya, kita akan terus bahas ini. Apalagi di selanjutnya saya akan coba bocorkan sedikit soal Roy Suryo ya, yang di beberapa kesempatan sebuah podcast dia bersama dengan Pak Silvar ya. Dia berbicara soal undang-undang. Undang-undang itu berbicara tentang bahwa ijazah itu masuk ke identitas pribadi. Roy Suryo berkeras tidak. Tidak, ijazah itu masuk kepada publik, bukan ke identitas pribadi katanya. Kemudian Pak Silver itu pakai AI, pakai ChatGPT untuk cari tahu apakah ijazah itu adalah data pribadi atau tidak. Nah, kemudian dari AI mengatakan ijazah adalah sesuatu dokumen yang termasuk dengan data pribadi. Kemudian Roy Suryo mengatakan seperti ini. Kamu dapat sumber dari mana? Pak Silver bilang, aku dapat dari AI. Lantas dia bilang begini, ini yang mencolok teman-teman. Menyolok di sini. Itu AI bisa salah loh, AI bisa bohong loh. Kalau ada data yang mematahkan argumennya lewat AI, dia akan katakan AI itu bisa salah, AI itu bisa bohong loh. Kalau soal face match menggunakan AI, FaceNet ya, dan software yang berbasis AI, dia katakan AI itu nggak salah, nggak bisa salah loh. AI itu akurasinya 99%. AI itu bisa mengidentifikasi ini dan sebagainya. Dia puji-puji AI. Muka dua ini orangnya. Ya. Di saat AI mendukung narasinya, dia puji-puji AI. Di saat AI memberikan informasi yang sesuai dengan narasi orang lain yang tidak sepemahaman dengan dia hujat tuh AI. Orang-orang seperti ini adalah seperti ini. Mereka akan menyetujui sesuatu adalah sebuah kebenaran kalau sesuatu itu mendukung pendapat mereka. Sebaliknya, jika sebuah kebenaran sekalipun, jika sebuah data yang benar, faktanya valid sekalipun, jika bertentangan dengan opini dan ide mereka, cara berpikir mereka akan katakan kebenaran itu sebagai sebuah kebohongan. Karena itu adalah karakter orang-orang yang benar-benar maunya menang sendiri atas Indonesia. Bagus mereka buat negara sendiri aja. Ya, bagaimana pendapat teman-teman? Ya, kita juga harus waspada. Karena mereka sudah mau kalah nih atas ijazahnya Pak Jokowi. Mau apa mereka? Mau angkat lagi Fufu Fafa. Makanya kita perlu untuk melawan terus. Karena ada orang-orang seperti Pak Joshua M. Sinambela dan kawan-kawan yang sudah siap untuk mematahkan setiap argumen mereka soal digital forensik. Karena Rismon kisi-kisinya dia sudah memberikan bocoran mau membuat kegaduhan lagi lewat Fufu Fafa. Makanya kita perlu orang-orang yang kompeten di bidangnya. Orang-orang yang sudah ahli di bidangnya soal digital forensik untuk melawan. Makanya kita akan terus up terus. Ya, berikan dukungan kalian kepada Pak Joshua M. Sinambela dan tim untuk menghajar mereka. Karena mereka yang mempunyai Pak Joshua ini, yang punya kapasitas untuk menandingi mereka teman-teman ya. Untuk mencerdaskan bangsa Indonesia lewat pengetahuan yang mereka miliki. Jangan sampai si Rismon ya, yang takut untuk berhadapan dengan mereka itu menghasut masyarakat dan masyarakat percaya kepadanya. Kita dukung terus agar supaya forum pembahasan seperti ini akan terus diadakan lagi oleh Pak Joshua M. Sinambela dan teman-temannya.
Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Ya, saya pamit dulu. Sekali lagi buat teman-teman semua yang pengen untuk Metode uji berkontribusi, apakah silahkan ada nomor rekening di bawah sini ya, nomor rekening, dan juga teman-teman bisa pakai super thanks, super terima kasih, dan ya sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Vicky pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.